Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Maka husnudzon kita kepada mereka, husnudzon. Anda hendaknya hanya berkumpul dengan orang-orang baik. Dan di saat Anda berkumpul dengan orang yang tidak baik, harus ada tujuannya, yaitu mengajak mereka di dalam kebaikan. Kalau nggak ada tujuannya, jangan, sebab Anda akan ke bawah. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad yang sangat kami cintai, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakit hati, dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan tentang pentingnya memilih kawan. Jangan berkawan kepada siapapun kecuali orang itu menjadikan kita semakin baik. Jangan berkawan dengan siapapun kecuali kawan tersebut menjadikan kita semakin takut melakukan kemungkaran dan melakukan dosa. Jangan berkawan dengan seseorang kecuali menjadikan kita semakin dekat, semakin ingat akhirat. Dan jangan berkawan kepada siapapun yang menjerumuskan kita. Nah, rambu-rambu ini harus ada. Dan kita harus pegang ini prinsip. Kita tidak akan duduk dengan siapapun kecuali orang itu bermanfaat untuk kebaikan saya di akhirat, bukan di dunia. Sebab kalau kebaikan di dunia, orang sering terperosok. Duduk dengan orang, bekerja di sebuah tempat hanya untuk mencari dunia, tidak peduli akhlaknya rusak. Dan alangkah banyaknya hamba yang tertipu semacam ini. Dia rela menjual kemuliaannya, menjual agamanya, menjual Allah demi mendapatkan rupiah. Bekerja di tempat yang jauh dari Allah. Sesaat keharaman dilakukan dengan matanya, dengan lesannya, dengan telinganya. Akan tapi orang sadar akan memilih yang terbaik untuknya. Baik, ini pertemuan yang lalu bahwasanya memilih kawan hidup, rumah tangga, suami istri yang benar, kemudian tetangga, tempat kerja dan sebagainya. Kemudian apakah boleh kita bergaul dengan orang yang tidak baik? Kalau semuanya berkumpul dengan orang yang baik, lalu yang tidak baik kumpul dengan siapa? Mungkin ini sebuah pertanyaan. Kan kita seru bahwasanya jangan berkumpul kecuali dengan orang yang baik. Lalu di sana ada orang yang tidak baik, bagaimana orang yang tidak baik kumpul dengan siapa? Aku ingin mengajak dia kepada kebaikan. Nah, ini judulnya mengajak. Kalau makna mengajak ini harus kita punya keyakinan bahwasanya ada yang akan kita serukan. Akan kita ajak kemana? Anggap saja ajak kepada kemuliaan. Maka kita harus punya targetnya apa, caranya bagaimana, siapa yang akan kita datangi. Mungkin ini ada perkumpulan anak-anak. Jadi jangan hanya bergaul kita senang-senang di situ saja, bukan. Mungkin tidak ada anak-anak muda yang calon ahli surga. Hanya sekarang diuji oleh Allah dengan main dadu, kemudian ada mabuk di sebuah perempatan jalan, di sebuah gardu misalnya. Hati Anda hati yang mulia. Sudah baik Anda dengan Allah, tapi Anda merindukan mereka juga baik. Subhanallah. Lalu apa? Anda akan bergaul dengan mereka. Nah, ini bergaul ini dalam irama dakwah, bukan Anda setiap hari nemeni mereka bermain, bukan. Anda berkumpul dengan mereka sesaat mengucapkan assalamualaikum, sesaat mengirim makanan, kemudian sesaat duduk. Dan harus ada tujuannya, bukan Anda menikmati main dadu dengan mereka atau apa, tidak. Akan tapi Anda sapa, ingin sambung hati. Jangan Anda sombong, aku duduk dengan mereka nggak apa-apa. Yang namanya sifat ini akan nular secara halus. Belum lagi kalau kita duduk berlama-lama dengan dia, mungkin orang lain akan melihat bagaimana orang ini kumpul dengan orang gak baik, akhirnya menilai tidak baik kepada kita, sehingga akhirnya menjadikan dakwah kita menjadi tertunda. Lambat, kenapa? Dia saja duduk di seperti itu. Bahkan mungkin akan ditiru oleh orang lain dari sisi ketidakbaikan kita. Oke, berdakwah kewajiban kalau Anda punya kemampuan. Dan berdakwah kan bukan tugasnya orang alim.
Akan tapi dalam berdakwah Anda bisa mengajak mereka dengan cara Anda duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka. Dengan bergaulnya pun, tadi harus ada tujuannya. Akan dikatakan. Jadi begini, aku akan duduk dengan mereka dengan target tentunya. Bukan aku menikmati bermain dengan mereka, tapi aku ingin membawa mereka. Ini harus ada kesadaran. Yang bermasalah adalah aku ingin bermainlah senang-senang dengan mereka. Jadi sudah tertutup dengan rasa senang. Memang dia hobi bermain dengan mereka. Ini bermasalah. Nah, kalau tujuannya jelas, Anda akan selamat. Berarti Anda sampai di situ hanya sekadar hajat. Menyapa dia, makan bersama dengan dia, kemudian ngobrol-ngobrol, selalu pergi. Sampai kita membawa kepada kemuliaan. Nah ini kalau dalam irama dakwah, berkumpul dengan orang yang tidak baik, diperkenankan tentunya. Catatannya, kita sendiri pertama kuat. Bukan terpengaruh. Karena kita akan membawa, bukan kita terbawa. Kuat kita. Dan yakin kita kuat. Dan yakin kita tidak akan terpengaruh. Yang kedua, jelas kita akan bawa kemana. Kita hantarkan kemana anak-anak muda ini. Mungkin akan kita rayu menghadiri sebuah majelis, kita rayu agar dia menjadi, ini harus kita arahkan, arah kita jelas. Bukan hanya sekedar sampai itu ngobrol saja, enggak, harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Nah ini, tujuan ini penting sekali, enggak boleh lupa di dalam kita duduk dengan mereka. Tentunya ini yang lebih penting dari semuanya. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Kita sendiri harus kuat. Kalau kita sudah merasa kuat, artinya orang merasa kuat memang tidak boleh. Artinya, dalam ukuran dohir kita adalah kita sudah mampu, enggak akan terpengaruh oleh mereka. Nggak boleh kita sombong, aku kuat, nggak terpengaruh juga, nggak boleh ngomong begitu. Tapi dalam dugaan kita insya Allah aman seperti saya. Tapi yang kedua adalah kita harus tahu akan kita bawa kemana. Jadi diskusi kita dengan mereka itu bukan kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ngomong yang nggak benar, berarti kita ke bawah dong dengan mereka. Bahkan jadikan mereka senang duduk dengan kita. Tapi yang kita omongkan selalu mengarah kepada Allah, yang pada akhirnya mereka ikut kepada Allah. Kemudian yang terakhir dalam hal ini adalah jangan sampai kita meremehkan siapapun di saat mengajak orang lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang seperti itu, kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Jangan sampai karena kita sudah baik, merasa lebih baik, sehingga kalau ketemu dengan orang seperti itu langsung dengan merendahkan. Nah enggak. Kalau Anda merendahkan orang-orang seperti itu, Anda sendiri sudah rendah karena apa? Allah yang maha kasih bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa saja dia adalah anak yang berjudi di gardu tersebut, esok hari menjadi lebih baik dari kita. Maka husnudon kita kepada mereka, husnudon. Husnudon yang sesungguhnya. Dengan memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada dia, ya Allah, segala kebaikan. Dan juga jangan lupa, sebelum itu semua Anda lakukan, Anda sholat 2 rakaat. Kalau Anda ingin mengajak kebaikan, ini menguji ketulusan kita. Anda sholat 2 rakaat di tengah malam, kalau tidak sebelum berangkat, sholat 2 rakaat dan minta, ya Allah, aku akan datang ke tempat tersebut. Aku akan datang dan aku mohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan. Dan jadikan lisan kami lisan fasih yang bisa didengar olehnya. Dan jika itu menjadi ilmu manfaat, menjadikan dia sob sadar. Harus begitu. Jadi mengadunya kepada Allah di tengah malam. Jangan sampai hanya mengajak, tapi nggak rindu kepada Allah, bohong nanti. Nah ini adalah lanjutan dari yang lalu bahwasanya Anda hendaknya hanya berkumpul dengan orang-orang baik. Dan di saat Anda berkumpul dengan orang yang tidak baik, harus ada tujuannya, yaitu mengajak mereka di dalam kebaikan. Kalau nggak ada tujuannya, jangan, sebab Anda akan ke bawah. Hati-hati, Anda akan ke bawah, apapun bentuknya. Jika Anda duduk dengan orang yang belum baik, jika tujuannya bukan Anda ingin membawa mereka, maka ketahuilah Anda yang akan terbawa. Semoga Allah menjadikan kita juru dakwahnya Nabi Muhammad, pejuang-pejuang yang tulus. Siapapun Anda, dengan keahlian apapun, semoga keahlian yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, berguna untuk membawa umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Doakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.